ikuti Info Pro 2. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat. Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan, termasuk merancang dan juga untuk mencari solusi untuk alasan dan juga mengatasi masalah kurikulum dan juga pengadaan kuota. Menurut Nadiem, penggunaan dana BOS hingga kurikulum darurat menjawab tantangan tersebut dan pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan yang ada. Anugerah Pesona Indonesia atau API Award kembali mencantumkan nama perwakilan Palembang sebagai nominasi dan kali ini di kategori wisata belanja terpopuler untuk meraih API Award 2020. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani mengatakan untuk API Award tahun ini Palembang masuk di kategori wisata belanja terpopuler yang akan dipilih melalui voting melalui sosial media dan aplikasi situs resmi serta SMS. Dikatakan nominasi API Award tanggo buntung dalam kategori wisata belanja dan juga hampir rata-rata destinasi wisata telah buka. Di antaranya Al-Quran Al-Akbar, Pulau Kemaro, dan lain termasuk sebagainya subsektor pendukung seperti hotel, restoran, dan juga pusat oleh-oleh. Sahabat kreatif, informasi terakhir, internet sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang kita dapatkan dari internet, mulai dari pertemanan, informasi, petunjuk arah, hingga hiburan dan juga pengetahuan. Namun internet juga bisa memberikan dampak yang tidak baik bila kita tidak bijaksana menggunakannya. Karena di internet ada juga kekerasan, pornografi, hoax, dan juga penipuan. Efek negatif untuk anak, untuk tontonan YouTube, segala sesuatu yang berlebihan juga dapat menimbulkan efek negatif. Obesitas anak, tontonan YouTube juga terus akan melakukan kurang gerak dan juga perilaku agresif anak untuk menonton konten-konten dewasa seperti adegan berkelahi bisa meniru perilaku tersebut. Sahabat kreatif, demikian Info Pro 2 hari ini. Saya Resti Chandra untuk Info Pro 2 pamit undur dan kita akan jumpa di program selanjutnya di Belajar di RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Aduh, seneng banget ya, karena bel telah berbunyi. Maksudnya, itu tandanya udah harus masuk kelas gitu loh ya. Jadi kemarin sudah menikmati libur, kemudian juga mungkin merayakan Hari Raya Idul Adha gitu kan ya. Kemudian juga sudah bisa berkumpul bersama keluarga, silaturahim. Kemudian sudah ada yang menyaksikan pemotongan hewan kurban. Nah, udah hari Senin lagi nih, udah harus masuk kelas lagi, udah harus belajar lagi. Setuju ya? Jadi liburnya udahan dulu, kita belajar lagi masuk kelas sekarang. Apalagi untuk teman-teman yang ada di Min 2 Palembang. Ayo masuk kelas, duduk dengan manis ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, karena ada ibu gurunya yang hari ini akan mengajar nih ya Sobat Kreatif. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar bersama dengan guru Min 2 Palembang. Ada Ibu R.A. Mustika Haryanti, MPD tentunya,
yang merupakan guru tematik di Min 2 Palembang gitu Sobat Kreatif. Dan yang pasti hari ini kita akan belajar ya. Jadi anak-anak buat adik-adik juga yang ada di Min 2, ayo. Kita bakal cari tahu gitu kan, kita bakal belajar bareng. Ini tentang energi katanya ya. Sekaligus nanti bakal ada juga tentang penanaman karakter yang akan terinclude dalam pembelajaran kita nanti bareng Ibu Mustika nih Sobat Kreatif. Waduh ya. Kayaknya udah pada siap-siap aja ya Sobat Kreatif ya untuk belajar. Tapi nanti Resti belum akan say hi dulu sama Ibu cantik kita yang lagi pada prepare pasti ya untuk memberikan ya arahan, kemudian juga untuk memberikan materi buat hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di sesi selanjutnya pasti. Jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif, belajar di RRI. Yang mana yang semangat nih? Ayo, udah pada semangat belum teman-teman untuk belajar di RRI? Apalagi teman-teman yang ada di Min 2 Palembang. Ini sudah ada yang absen kayaknya ya. Kalau di YouTube channel kita ya, di streaming di RRI Palembang udah kelihatan udah ada yang absen. Teman-teman yang ada di kelas 4 kayaknya nih. Wah, 4F hadir, 4B hadir gitu ya. Kita sampaikan aja langsung ya. Kalau gitu ibu guru kita yang udah tersambung secara virtual ini via Zoom, kita sapain dulu deh. Ada Ibu Mustika, aduh udah fresh banget sih. Ada Ibu RA Mustika Haryanti MPD. Assalamualaikum Bu Mustika. Warahmatullahi wabarakatuh. Karisti, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Ibu. Ibu kabarnya baik juga ya Bu ya?
Alhamdulillah semangat luar biasa. Alhamdulillah, di tengah pandemi COVID-19 tapi belajar tetap harus sih semangat ya Bu ya. Ya, pasti. Ya. Oke, ini kayaknya teman-teman yang ada di Min 2 juga udah pada semangat juga nih. Ini sudah ada yang absen loh Bu, anak-anak didiknya ini. Iya, iya. Oke, jadi kita hari ini jadi Ibu ini sebenarnya adalah guru tematik ya Bu ya, mengajar tematik di Min 2. Oke, kelas 4, 5, dan 6 ya Bu Mustika ya? Kelas 4. Kelas 4 ya, oke kelas 4. Nah itu dia nih Sobat Kreatif ya. Dan hari ini kita bakal belajar tentang energi, katanya begitu Ibu Mustika? Benar, ya. Iya, wow. Dari Min 2. Nah ini dia nih. Jadi udah pada siap belum nih teman-teman di Min 2 ya? Kita juga bakal invite ya teman-teman yang ada di Min 2 Palembang, atau juga teman-teman yang ada di sekolah lain nih, teman-teman SD lain juga. Boleh nanti untuk bergabung untuk ikutan bertanya-tanya sama Ibu Mustika nih. Telepon bisa ya di 3723333, boleh banget. Atau juga bukan cuma itu aja, kalau mau WhatsApp juga boleh di 0857222916, atau juga bisa tanya langsung aja deh di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa pasti yes. Oke, Ibu Mustika udah siap ya untuk kasih materi tentang energi pagi ini? Ya. Karena Bu Mustika juga sudah berenergi kelihatannya. Saya dan juga murid-muridnya pada berenergi semua. Kita akan dengarkan langsung aja nih Sobat Kreatif. Ini dia ada Ibu Mustika yang merupakan guru Min 2 Palembang yang akan memberikan pelajaran yang pasti tentang energi untuk hari ini. Silakan Bu Mustika. Terima kasih Kak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Min 2 yang Ibu sayangi dan semua murid kelas 4 sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, negeri dan swasta se-Palembang yang Ibu sayangi, tetap semangat belajar jarak jauh hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat yuk, ikutin Ibu ya di rumah masing-masing. Oke, siap? Oke, Kak Risti boleh ikut? Boleh. Baik. Ya. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, semangat, yes. Ya, Oke. alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita bisa belajar walaupun lewat daring. Ini kita diberi kesempatan dari RRI Pro 2 FM. Terima kasih ya Kak Risti dan teman-teman dan tim semuanya. Sama-sama Ibu. Ya, saya untuk belajar bersama anak-anak SD MI sekota Palembang yang bisa masuk ke channel YouTube RRI. Ya, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagai umat Islam kita wajib mengidolakan beliau karena beliau sangat semangat dalam belajar. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Min 2 Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Iskandar MSI, selalu memberi izin ya untuk guru-gurunya sharing, berbagi ilmu, dan juga teman-teman tim IT dari Min 2 dan anak-anak semuanya, teman-teman yang selalu mensupport. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, anak-anak SD, MI yang Ibu sayangi, hari ini masuk bulan Agustus, bulan kedua kita dalam tahun ajaran baru 2020-2021. Kita masih tertunda untuk pertemuan langsung bersama guru-guru kalian, bersama Ibu. Kita belajarnya lewat online seperti ini salah satunya. Dan ini masuk tema 2, subtema 1 untuk pembelajaran tematik dengan materi kita tentang energi. Baik, coba yang masing-masing di rumah, apa saja yang energi sekarang yang kalian gunakan? Ya betul, kalian gunakan energi listrik ya untuk dari laptop, dari HP-nya, betul. Ya, pencahayaan di rumah, ada energi listrik ya yang sehari-hari banyak sekali kita gunakan. Bahkan di masa pandemi seperti ini, energi listrik kita banyak sekali kita gunakan ya, karena aktivitas kita banyak di rumah ya. Ya, coba apalagi energi yang biasa kita gunakan, sumber energi yang ada. Ya, energi matahari ya. Matahari itu sumber energi yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersyukur Allah memberikan
matahari dengan cahayanya, dengan panasnya itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk beraktivitas, ya, untuk memberi kenyamanan kita dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah belajar seperti ini dan anak-anak juga belajar dengan guru kalian di rumah, ingat ya, ibu dan ayah kalian adalah guru pertama kalian. Ya, kalau saat ini ibu menyampaikan materi, nanti belajarnya dengan orang tua dan belajar sendiri, otodidak dengan membaca buku. Ibu harapkan dengan merasa Allah itu banyak sekali memberi kita energi, ya, energi matahari yang hari ini kita akan pelajari, kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu kita selalu bersyukur atas nikmat cahaya matahari. Ya, panas matahari yang bisa kita manfaatkan. Lalu anak-anak dengan belajar seperti ini bisa berhemat energi, ya, agar pengeluaran orang tuanya yang kuota, yang listriknya bisa agak sedikit dikurangi, ya, karena kalian berhemat energi. Lalu anak-anak bisa lebih kreatif, ya, memanfaatkan energi. Di antaranya nanti ada materi tentang panas matahari. Kalian coba nanti bantu orang tuanya bagaimana memanfaatkan cahaya matahari tersebut. Lalu kita mulai untuk materi kita tentang energi matahari. Ya, di pagi hari Allah mengizinkan kita memandang cahaya matahari, menikmati hangatnya matahari pagi yang sangat baik bagi tubuh kita, ya. Bahkan bagi hewan, tumbuhan pun membutuhkan cahaya matahari, ya. Untuk energi adalah kemampuan melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas, ya, bagi tubuh kita, ya, memiliki energi. Lalu matahari tersebut nanti diolah menjadi energi untuk memudahkan manusia juga melakukan aktivitas, ya. Untuk energi matahari yang kita ambil cahaya dan panasnya, ya, yang dimanfaatkan oleh kita semua, ya. Baik. Siapa yang pagi ini sudah terkena cahaya matahari? Ya, bagus. Karena sangat banyak, ya, manfaat cahaya matahari. Apalagi untuk tubuh kita di pagi hari. Jangan karena kita belajar dari rumah, beraktivitas, beribadah dari rumah, sehingga kita tidak terkena cahaya matahari tubuh kita. Dan itu akan berdampak tidak baik. Jadi tetap lakukan aktivitas luar rumah, walaupun hanya sekitar teras, halaman, sekitar rumah, agar tubuh kita terpenuhi kebutuhan cahaya matahari, terkhusus di pagi hari yang sangat menyehatkan. Oke, Ibu lanjut, ya. Penggunaan energi matahari ini sangat banyak untuk membantu kebutuhan manusia. Kita, ibu kalian, menggunakan cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Ayo, siapa yang biasa membantu orang tuanya, ibunya menjemur pakaian di pagi hari? Ya, pinter. Pasti ada. Ibu yakin anak-anak di masa pandemi ini lebih rajin membantu orang tua, ya. Itu ciri anak-anak yang berkarakter sangat baik, selalu membantu orang tua, ya. Lebih banyak beraktivitas di rumah sehingga orang tua merasa terbantu. Ya, mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan benda-benda yang basah, yang lembab, misalnya para petani garam, membantu para petani garam mengolah garam, atau juga para petani ikan asin. Ya, suka ikan asin anak-anak? Ya, itu murah, meriah, tapi sehat, ya, ada kalsiumnya. Dan itu bisa kering ikannya karena panas matahari, ya, dijemur di panas matahari. Walaupun ada teknologi lain untuk mengeringkan, tapi matahari itu tetap yang utama karena ada hal yang terbaik dibanding teknologi yang lain. Lalu manfaat dari matahari ini, cahaya atau sinar matahari ini digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, ya, melalui panel surya. Ya, apa itu nanti panel surya? Akan Ibu jelaskan. Lalu yang ketiga, manfaat dari energi matahari dapat membantu penyerapan vitamin D di tubuh kita. Tubuh kita akan lebih padat vitamin D-nya ke tulang-tulang, ke tubuh kita karena bantuan cahaya matahari pagi yang kita terima saat kita beraktivitas di luar rumah, ya.
Jadi jangan lupa berolahraga. Paling tidak kalian membantu orang tua nyapu halaman, nyapu teras saat masa di pagi hari, menjemur pakaian ya. Jadi sambil bekerja meringankan pekerjaan orang tua dan juga mendapatkan manfaat baik dari cahaya matahari. Yang keempat, manfaat dari energi matahari membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis ya. Jadi seperti halnya kita manusia, tanaman juga membutuhkan cahaya matahari untuk keberlangsungan hidup mereka, tumbuh kembang mereka, seperti halnya kita tadi, ya, vitamin D memadatkan tulang hingga kalian tumbuh tinggi, begitu juga tanaman. Dengan cahaya matahari tersebut, proses memasak makanan akan lebih baik, lebih menyehatkan, ya. Jadi banyak ya, tumbuhan, hewan, manusia sangat membutuhkan cahaya matahari, ya. Lalu matahari juga dimanfaatkan untuk tadi petani garam, ya, karena mereka sangat mengandalkan proses pengeringan air laut yang sudah mereka saring, mereka buat di tempat-tempat mereka mengolah garam itu dengan matahari tersebut hingga air laut itu menjadi kristal-kristal garam. Oke, itu untuk manfaat dari energi matahari, ya. Ada berapa tadi? Ayo. Benar, ada 5. Sip, boleh kalian catat untuk menambah wawasan kalian. Selain kalian baca buku, ya, buku apa saja yang ada di rumah atau sumber-sumber belajar yang lain. Baik. Nah, untuk yang pertama, tadi manfaat matahari, energi matahari, tadi mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, dan ini ada tugas nih, bisa nih terkhusus anak-anak Min 2 ya. Nanti bisa tuh kalian kirim 1 foto saat kalian membantu orang tua menjemur pakaian, ya, ke guru, ke ibu ya, sebagai yang memberi tugas. Jadi membuktikan bahwa memang kalian juga anak rajin, paling tidak membantu orang tua menjemur pakaian ya, banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Lalu untuk petani para pengusaha ikan asin, ya, lalu pengusaha kerupuk, kemplang, makanan khas Kota Palembang itu dikeringkan juga melalui panas matahari, ya, banyak sekali pemanfaatannya, ya. Nah, tadi ada Ibu sebutkan pemanfaatan panel surya. Mungkin kalian pernah lihat di rumah-rumah yang memang biasanya ini rumah-rumah gedong ya, rumah-rumah orang-orang yang kaya yang mereka mampu memasang panel surya di atap rumah mereka. Karena memang pemasangan panel surya ini membutuhkan biaya yang besar, ya. Tidak sembarang orang, tapi paling tidak jika kita melihat ada sekitar rumah kita memasang panel surya, itu jadi pembelajaran bahwa ada ternyata orang sudah memanfaatkan energi matahari untuk panasnya itu digunakan untuk listrik di rumah, menyediakan air hangat untuk mandi di shower ya, dan sumber energi yang lain untuk menyalakan barang-barang elektronik di rumah mereka ya. Bisa tuh kalau ada sekitar rumah kalian yang menggunakan panel surya, kalian bisa bertanya, bisa dengan santun berkunjung, bisa mewawancarai mereka bagaimana proses mereka hingga bisa memasang panel surya. Dan itu sumber belajar ya. Bisa bertanya. Selain itu juga bisa tuh kita cari bentuk-bentuk panel surya selain di atap rumah, ada juga tuh dengan energi yang lebih banyak untuk pembangkit listrik dengan cakupan yang besar, biasanya dipasang khusus di tempat yang luas dengan para teknisi yang berkompeten, orang-orang yang insinyur-insinyur yang sangat pandai di bidangnya. Ya, paling tidak kalau kita lihat panel surya di sekitar rumah ya, sekitar tempat tinggal kita, yang atapnya itu ada seperti kaca, lalu ada seperti tabung di atap rumah itu ya, itu biasanya ciri penggunaan panel surya ya. Oke, panel surya akan menangkap panas matahari, diserap dengan peralatan tertentu hingga membentuknya jadi energi listrik. Nanti ada materi khusus ya tentang panel surya ini, cara penggunaan, cara proses dari penyerapan panas matahari hingga menjadi listrik. Itu nanti ada bahasan tersendiri. Ya.
Sampai di sini semoga anak paham ya tentang yang kedua, manfaat dari energi matahari, penggunaan panel surya. Ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi tapi Bu Mustika ya. Kita kayaknya jeda sebentar. Kalau anak-anak bilang istirahat, keluar main gitu. Keluar main. Sebentar aja loh. Jadi paling cuma 5 menit aja ya Bu Mustika. Ntar kita balik lagi, kita belajar lagi, duduk manis lagi di kelas ya. Di kelasnya di rumah masing-masing ya Bu Mustika ya. Oke, siap-siap juga nih buat teman-teman Min 2 dan juga teman-teman lain juga yang ada di kelas 4 SD misalnya yang mau tanya boleh banget nanti bisa nanti telepon di 372-333 boleh, kenapa enggak? Atau bisa di live chat kita ya, kan udah gabung nih kayak di YouTube channel kita ya Bu ya, di RRI Palembang udah gabung. Silakan nanti di situ juga boleh untuk bertanya di live chat kita atau bisa juga langsung ke WhatsApp kita nih ya di 085722222916 langsung aja ya. Jadi itu adalah nomor-nomornya atau mungkin link yang bisa dihubungi untuk bertanya nanti ya. Kita balik lagi nanti Bu Mustika ya. Sesi selanjutnya jadi teman-teman jangan kemana-mana, cukup di rumah aja belajarnya daring ya dari rumah dan juga pasti belajar di program spesial kita belajar di RRI. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. No disguise, and you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Corona itu apa sih, Bunda? Luna pengen tahu apa itu corona. Ini loh corona itu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Hehehe.
Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batuk-batuk kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku. Luna takut, corona itu jahat. Iya, corona memang jahat. Tapi kita bisa mencegah dengan cara jaga kebersihan dan selalu rajin cuci tangan. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi sekarang belajar di RRI. Nah, seneng banget. Jadi waktu keluar main, kalau zaman kita ngomongnya kayak gitu ya. Waktu istirahat udah kelar nih, udah habis. Ayo sekarang pencet bel dan masuk kelas lagi. Duduk lagi yang manis ya, sahabat kreatif ya. Apalagi teman-teman Min 2 kelas 4 nih. Ini anak-anak didiknya Bu Mustika. Ayo masuk kelas lagi. Kita belajar lagi ya bareng Bu Mustika. Kita sapa aja lagi Bu Mustikanya. Halo Bu Mustika. Ya. Nah, Suaranya kurang jelas ya. cukup jelas Bu Mustika ini terdengar. Oh, cukup ya? Udah cukup jelas kok ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya ke kita di sini ya Bu Mustika ya. Tapi nanti mungkin kita baca ini nanti sambil kita bakal ini lagi Bu Mustika melanjutkan materi dari Bu Mustika lagi ya. Nah, tapi Resi bakal Ya. invite juga nih sahabat kreatif dan teman-teman juga, teman-teman Min 2 juga terutama nih kelas 4 yang mau bertanya silahkan boleh telepon di 3722333 atau WhatsApp-nya ya di WA Pro 2 FM di 085722222916 atau bisa langsung di live chat kita aja di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe ya jangan lupa. Oke. Sebelum sesi tanya jawab mungkin masih ada yang belum selesai dijelaskan tadi Bu Mustika sesi pertama. Kita bisa dijelaskan Boleh, lagi boleh. di sini. Ya. Mau jawab pertanyaan dulu atau selesaikan materi ya? Bagusnya gimana? Mungkin materi ibunya sebentar, setelah itu kita kasih tanya jawab aja. Iya. Boleh. Ya, silakan Ya. Bu Mustika. Oke. Tadi baru 2 yang Ibu jelaskan dari 5 manfaat dari energi matahari ya. Tadi sudah yang pertama tadi ada panel surya. Ini pemanfaatan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, kemplang, kerupuk atau benda-benda yang lembab, yang basah yang lain ya. Dan juga ada penggunaan panel surya untuk di rumah tangga tadi ya. Ini yang ketiga, manfaat dari energi matahari, cahaya matahari. Kalau di pagi hari, kita sangat membutuhkan matahari untuk membantu proses pemadatan tulang ya, pemadatan energi untuk tubuh kita. Ya, banyak sekali manfaat dari energi matahari yang kita peroleh di pagi hari. Bisa selain dia membantu penyerapan vitamin D di tubuh kita, matahari juga bisa bikin kita lebih fresh, lebih mood kita lebih baik, lebih sehat ya. Lalu matahari juga bisa menyeimbangkan tubuh kita. Jadi kalau tubuhnya sering kurang fit karena banyak belajar di rumah, duduk diam di dalam kamar dengan sibuk otak-atik HP atau laptopnya, ini dengan kita ada aktivitas pagi hari, berjemur sambil atau beraktivitas menyapu halaman, menyapu teras ya, atau menjemur pakaian, dan itu 2 manfaat sekaligus ya, menjaga kebersihan, membantu orang tua, dan juga tubuh kita terpenuhi kebutuhan akan sinar matahari. Lalu yang keempat, sinar matahari atau energi matahari untuk fotosintesis. Jadi ada mulut daun atau stomata yang tempat pemrosesan memasakkan makanan bagi tumbuhan ya. Kalau kita kan di dapur, kita menggunakan energi panas dari kompor untuk kita mematangkan masakan ya, makanan kita, untuk sumber energi kita juga. Tapi untuk tanaman, untuk tumbuhan, mereka punya dapur juga
ya di daun, di ujung daun, ada di stomatanya, ya, untuk memudahkan proses memasakkan makanan mereka hingga nanti dibawa energi yang sudah matang di pohon tersebut, dia membesarkan batang, membesarkan dahan, ya, menjadikan bunga jadi putik, putik jadi buah, ya, begitu selanjutnya seperti halnya tubuh kita, ya, tumbuh tinggi, sehat, ya, karena juga bantuan cahaya matahari. Lalu yang kelima, yang terakhir dari yang awal tadi Ibu jelaskan 5 manfaat energi matahari, membantu petani garam untuk mengeringkan air laut, ya, yang untuk menjadikan kristal, sehingga nanti butiran-butiran atau kristal-kristal air laut tersebut baru diolah di pabrik untuk memadatkan kandungan yodiumnya yang kita butuhkan juga untuk kesehatan tubuh kita. Oke, untuk materi tentang energi matahari kita khususkan ke 5 manfaat dari energi matahari tersebut. Setelah ini boleh anak-anak bertanya tentang energi, tentang materi tematik kita. Oke, Kak Risti, itu dulu untuk penjelasan manfaat dari energi matahari. Oke, nah itu dia sahabat kreatif ya, teman-teman di Bin 2 juga kita udah dengerin penjelasan ya. Jadi energi, wah ada banyak nih bermacam-macam energi ya yang sudah dijelaskan sama Bu Mustika. Ayo sekarang giliran untuk yang merasa mungkin ada yang mau ditanyain nih, ada yang belum jelas nih, boleh banget ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, tapi kita sapa yang udah absen dulu ya Bu Mustika ya. Di live Ya, chatnya boleh. Pro 2 FM yang udah absen ini ada Rizik namanya, Rizik. Ada juga Masa Yusufana kelas 4F katanya hadir. Ada Ya. juga Alam dan juga siapa ini? Siva ya, Siva Merista dari kelas 4B. Ada juga Inaya Putri 4F katanya. Ada Kanza, Bu lagi nonton katanya gitu. Terus juga ada Arjuna Prayogi juga. Ada siapa ini ya? Ada Pak Dakim SPD ya kayaknya ya. Kemudian juga banyak banget kayaknya ya udah absen juga ya. Ada Siti Fatimah juga, terus juga ada banyak banget. Ada juga Uze kelas 4B juga udah hadir ya. Ada Dian Kaila juga. Ada Wina Joni. Nah, gitu deh pokoknya. Kita absen satu-satu ya. Nanti dia lanjutin di absen nih, tapi sekarang kita ke pertanyaan udah masuk dulu nih Bu Mustika ya. Tadi Ya, boleh. sebelumnya sempat juga ini ada yang pengen banget nanya seputaran pembentukan pendidikan karakter katanya lo Bu. Jadi ada nyambung juga di masa PJJ katanya gitu. Katanya boleh nanya soal itu kayaknya ya. Boleh juga ya. Boleh. Ya, ini pertanyaan dari Siva Meirista kelas 4B Min 2 Palembang. Katanya gimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 sekarang? Wah, itu ya pertanyaannya sepertinya. Ya, Baik. silakan ini. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah gabung, anak-anak Min 2 dan juga siswa SDMI yang lain, serta tadi sepertinya ada Bapak Guru tadi ya, Iya. teman-teman dari Sekolah Guru Indonesia ya, dari SGI Sumsel, SGI Palembang. Terima kasih atas responnya. Untuk pertanyaan dari Siva tadi, ya terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Jadi di masa pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan daring seperti ini sebenarnya kembali ini ya ke kodratnya orang tua sebagai guru ya. Madrasah pertama itu di rumah dan guru utama itu orang tua, ayah dan ibu. Jadi guru hanya fasilitator, hanya memberikan materi, hanya menjelaskan secara virtual, secara online, tapi selanjutnya orang tua. Jadi orang tua sekarang belajar kembali dan lebih cerdas ya. Jadi untuk mengoptimalkan memang pertama kelapangan hati terlebih dahulu para orang tua ya, harus ikhlas menerima saat kondisi seperti ini. Ini tidak kita kehendaki, ini kehendak Allah ya, tapi kita harus ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah seperti ini. Jadi kalau kita sudah ikhlas ridho, insya Allah nanti mungkin awal bulan depan atau nanti beberapa bulan kemudian kita bisa berjumpa di kelas yang sebenarnya ya. Jadi setelah orang tua ikhlas menerima keadaan belajar online dan wajib mendampingi anak, apalagi tuh tantangan bagi orang tua yang juga bekerja ya, ayah ibu juga bekerja sehingga anaknya mungkin hanya sore atau malam didampingin belajar atau terpaksa sendiri mengerjakan ya. Kalian hebat, anak-anak hebat ya.
Bagi orang tua yang bisa mendampingi, optimalkan memang meluangkan waktu dan juga harus lebih bersabar karena hambatan belajar dalam jaringan itu sinyal internet, kehabisan kuota, uang belanja lebih banyak ya. Nah itu keikhlasan itu. Makanya tadi dituntut dari awal kelapangan hati menerima keadaan seperti ini ya. Yakinlah nanti Allah mudahkan yang lain ya, mungkin rezeki untuk membeli kuotanya. Amin. Lalu kalau orang tua sudah meluangkan waktu dan memang pendampingannya harus tenang, harus sabar, dan anak memang diarahkan bahwa pembelajaran ini harus menganggap orang tua itu sebagai guru. Jadi tetap harus bersikap santun. Jadi karakter spiritual, karakter nasionalis untuk anak-anak itu terbentuk oleh guru utamanya di rumah. Jadi mungkin dari awal pagi hari orang tua mendisiplinkan, dari sebelumnya memang sudah disiplin, sudah ada aturan di rumah masing-masing untuk bangun lebih awal walaupun tidak ke sekolah langsung tapi sekolah di rumah. Jadi bangun sebelum subuh, anak diajak sholat, taat aturan, yang sarapan, bantu orang tua, mandi pagi. Nah itu pembentukan karakter yang sangat baik dan itu dilakukan langsung oleh guru mereka ya, yaitu ibu ayah mereka. Lalu dengan kedisiplinan dari pagi hari tersebut merasa anak itu seperti sekolah. Walaupun di rumah itu sekolahku, ibu ayah adalah guruku. Bagi orang tuanya sibuk bekerja, mereka tetap merasa ada pendampingan. Orang tuanya akan mengontrol lewat telepon, WA, atau di video call orang tua memantau pekerjaan anak. Jadi setelah karakter itu terbentuk, anak-anak memang ketika waktu sholat, tetap sholat. Dan ingat, anak-anak harus disiplinkan jika pembelajarannya misalnya dari pukul 7 hingga 11, dan setelah itu anak-anak harus patuh, tidak semena-mena menggunakan kuota internet itu untuk bermain game online atau browsing YouTube yang kurang bermanfaat, membuka video-video yang tidak baik, atau bahkan TikTok-TikTokan yang kurang bermanfaat. Jadi anak harus disiplin walaupun saat itu orang tuanya tidak bisa mendampingi langsung. Nah itu cara sedikit saran dari Bu Tika, optimalan orang tua saat belajar daring. Jadi kepatuhan anak itu disiplinkan dari orang tua, memberi contoh dari pagi hari, membuat tata tertib di rumah, dan ketaatan ibadah itu yang utama. Sehingga anak ketika orang tuanya jauh, mereka tetap merasa diawasi ya. Mereka ada rasa takut, loh nanti kalau mama pulang, kuota habis, aku belum sholat, mama marah, papa marah, aku tidak mau seperti itu. Jadi ada rasa ketakutan yang baik ya, seperti itulah karena kepatuhan mereka atas tata tertib yang dibuat oleh guru mereka di rumah, ayah dan ibu mereka. Dan anak-anak, ibu minta ke kalian, walaupun belajar di rumah, rumah kalian adalah madrasah, sekolah, ibu ayah itu guru, memang harus dipatuhi seperti patuhnya kalian di madrasah, di sekolah, di SD, ya. Jadi aturan yang ditetapkan orang tua bahwa boleh main sepeda nanti kalau sudah ngerjain tugas. Oh memang gurunya tidak membatasi waktu pengumpulan tugas, tapi harus dikerjakan terlebih dahulu baru aktivitas yang lain. Karena nanti tugasnya menumpuk. Kalau nanti, oh ternyata capek tidur, sore, oh kuota habis, numpuk lagi. Nah itu tidak baik. Jadi kalau orang tua sudah tetapkan, mama mau pergi kerja nih, papa juga pergi kerja. Jadi kakak setelah selesai sarapan, tunggu absen online, kerjakan tugas, apa sesuai instruksi, itu dipatuhi ya anak-anak ya. Nanti ada kabar bahagia tuh ketika orang tua pergi, pulang ke rumah, pulang kerja. Nih mama saya sudah selesai tugasnya, sudah dilapor dengan guru, atau disuruh tulis ya. Atau nanti per bulan gurunya menyuruh mengumpulkan buku. Nah itu sip, keren sekali ya. Jadi orang tua hebat akan melahirkan anak-anak hebat, apalagi di masa pandemi ini. Itu lebih kurang Kak Risti. Iya, jadi yang pasti keikhlasan orang tua dan disiplin anak-anak di rumah juga yang penting banget ya Bu Mustika ya. Iya nih, jangan mentang-mentang yang ngajar orang tuanya dimanja di rumah. Males-malesan jangan ya. Tapi yakin kok teman-teman apalagi yang di Min 2, wah enggak kayak gitu, enggak banget ya. Pasti pada semangat belajar walaupun di rumah ya Bu Mustika ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Tika, ada dari Arjuna Prayogi. Katanya mau bertanya, bagaimana proses
proses fotosintesis pada tanaman dan apa yang dimaksud dengan klorofil? Nah, ini pertanyaan Oh anaknya nih, iya, Bu. terima kasih Arjuna. Ya, Arjuna semangat ya, seperti teman-teman yang lain sudah menyimak. Ya, fotosintesis. Jadi di pagi hari tumbuhan membutuhkan matahari untuk mematangkan makanan bagi mereka. Jadi mereka di daun, tepatnya ada stomata atau mulut daun ya, di ujung daun. Lalu proses pemasakan makanan dengan bantuan air dan zat yang lain, cahaya matahari ya. Lalu bukan seperti kita di kompor yang kata Ibu tadi ya, setelah matang melalui cahaya matahari, fotosintesisnya nanti ada yang dibutuhkan selain air, cahaya matahari atau klorofil ya, atau zat hijau daun. Hanya daun-daun itu dominasinya warnanya hijau ya, teduh, sejuk ya saat kita pandang. Jadi klorofil itu zat hijau daun yang membantu proses memasak makanan bagi tumbuhan. Nanti setelah dimasak oleh panas cahaya matahari, lalu dia kembali tuh mengalir ke seluruh bagian tanaman. Lalu nanti bisa dilihat itu makin hari, minggu, bulan, tahun, batang tanaman itu membesar ya. Lingkar pohonnya membesar. Itu tanda proses pematangan makanan melalui stomata, bantuan klorofil tadi, zat hijau daun tadi berhasil. Makin hari, makin tahun terlihat pohonnya membesar. Memang tidak langsung terlihat ya, satu hari membesar. Tidak seperti badan Butika yang gemuk, misalnya yang lebar, maka langsung gemuk. Tapi kalau tanaman dia butuh waktu yang kita tampak lihat, oh membesar. Berarti memang proses pemasak makanannya berhasil. Itu ya Arjun. Jadi klorofil itu zat hijau daun. Nah, ya. Itu Arjun. Udah paham, udah mengerti ya pasti ya. Ya, ini berkaitan juga sama pertanyaan dari Kanza Atia nih Bu. Kanza Ataya Salsabila katanya. Assalamualaikum, ini Kanza Ataya Salsabila kelas 4B. Waalaikumsalam. Oke, Kanza ingin bertanya, fotosintesis pada tumbuhan memanfaatkan sinar matahari. Nah, kalau malam hari kan tidak ada sinar matahari, apakah fotosintesis tetap berlangsung? Nah, bagus pertanyaannya Ya. Bu. Fotosintesis berlangsung di siang hari saat ada matahari, ya, karena dia dibantu oleh cahaya matahari, ya, hanya berlangsung di siang hari. Oke, ya. jadi malam hari nggak Memang berlangsung ada ya. beberapa cobaan bisa lalu dengan cahaya lampu atau cahaya yang sinar-sinar apa itu. Tapi fotosintesis itu terjadi di siang hari saat matahari terbit, saat matahari bisa kita nikmati ya. Jadi fotosintesis terjadi di siang hari. Siang hari ya Kanza ya. Ada satu lagi pertanyaan ini Bu, katanya nyusul pertanyaannya ya. Ini sama Boleh. kayak pertanyaan yang pertama kali banget. Katanya bagaimana pembelajaran daring bagi teman-teman yang tidak bisa menjangkau internet? Apakah disediakan modul di sekolah dan diambil di sekolah atau bagaimana? Terima kasih. Nah, Ya. gimana nih Bu? Ya, pembelajaran dalam jaringan atau PJJ ini memang dilema ya saat seperti ini, saat banyak orang tua yang biasanya penghasilannya lebih banyak ini berkurang karena pandemi. Lalu sedangkan anaknya kebutuhan kuotanya lebih besar. Ini mungkin tergantung kebijakan dari madrasah atau sekolahnya masing-masing ya, untuk memang ada inisiatif untuk membantu keluarga-keluarga yang anaknya bersekolah yang membutuhkan bantuan untuk pembelian kuota ya untuk belajar. Jadi memang ini kembali ke kebijakan sekolah dan madrasah masing-masing. Memang ada kemudahan kalau di Min 2 khususnya, kalau anak-anak memang tidak bisa mengikuti pembelajaran online, kalau di Min 2 kan ada e-learning ya, itu milik Kementerian Agama. Lalu ada juga Telegram, ada via WA, lalu Google Classroom, dan itu semua membutuhkan kuota. Tapi tidak membuat anak-anak yang memang tidak mampu membeli kuota sehingga ketinggalan belajar. Jadi boleh pakai WA. Insya Allah kalau WA itu setiap keluarga yang ada HP Android itu ada. Aplikasi WA itu populer ya, insya Allah ada. Jadi mungkin tugasnya akan dibantu oleh guru, difotokan di WA dan setornya nanti kalau memang berat untuk difoto, memorinya tidak cukup, bisa dikumpul,
tulisannya, buku atau hasil jawabannya dengan guru secara berkala ya. Jadi tidak menyulitkan, dan memang harus ada keterbukaan antara guru dan orang tua ya, harus komunikasi dengan baik, harus terbuka ya. Misalnya ada kendala apa untuk pembelajaran online, harus diceritakan sehingga guru tidak menganggap murid ini pemalas atau tidak aktif dalam belajar online. Kalau dijelaskan, guru mengerti bahwa mereka kesulitan kuota dan mungkin belajarnya bisa ambil soal ke guru ya. Kan rata-rata kalau tinggal di sekolah itu tidak terlalu jauh ya. Atau jika ada teman yang dekat, boleh pinjam dulu soalnya untuk dijawab. Lalu secara berkala, per pekan atau per bulan kumpulkan bukunya, bisa seperti itu solusinya. Ya, terus itu yang dijalani di Min 2 ya, karena tidak semuanya mampu ya. Atau ada HP Android tapi dia 3 bersaudara pakai itu. Orang tuanya handphonenya dipakai untuk bekerja, untuk Gojek atau untuk apa yang mereka bekerja secara online, bawa bekerja untuk komunikasi, sehingga memang itu dilema ya, permasalahan ya. Semoga saja semua madrasah SD bijak ya untuk lebih perhatian ke murid-murid yang memang tidak mampu. Ya, itu Kak Risti. Tapi ada kemudahan kalau di Min 2 ya, Bu Mustika ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih dari 08593790 sekian. Katanya, Bunda, apakah energi matahari selalu memberi manfaat bagi tubuh kita? Nah, ya. Gimana, Bu? Energi matahari itu bermanfaat, tapi kalau untuk tubuh kita, seperti halnya yang sudah kita ketahui, ada rentang waktu ya yang baik untuk tubuh. Karena misalnya dari mulai terbitnya, misal lebih kurang di Palembang sudah tampak misalnya tuh pukul 6.30 ya. Nah, lebih kurang hingga pukul batas sebutan pagi ke siang, misalnya nih pukul 11 itu peralihan ya. Sebutan pagi dan ke siang itu masih ada ini baik untuk tubuh kita. Tapi kalau pukul 11 ke atas itu biasanya ada infrared atau zat tidak baiknya untuk ke tubuh ya, bisa membakar kulit, membuat kulit lebih hitam ya, bisa merusak mata ya. Jadi aktivitas kalau berolahraga di pagi hari untuk mendapatkan bantuan pemadatan vitamin D tubuh kita itu di pagi hari ya. Jadi mungkin kalau Bu Tika sarankan lebih kurang dari mulai terbit hingga pukul 10 gitu ya. Itu untuk waktu yang pas menurut Bu Tika. Kalau sudah lebih seperti itu, dia terasa lebih perih di kulit kita ya. Betul. Karena itu menjelang masuk waktu siang ya. Jadi dari pukul pagi hari hingga siang. Tapi memang ada penggunaan cahaya matahari, energi matahari itu butuhnya sangat ketika teriknya ya. Ketika teriknya pemanfaatannya itu energinya optimal ya, banyak, maksimal. Tapi untuk tubuh kita ya tadi Ibu sarankan rentang waktunya hingga lebih kurang pukul 10 pagi. Apalagi dari awal kita masa corona itu ramai-ramai orang mau berjemur ya. Ya, beraktivitas di luar katanya agar virusnya tidak lama-lama nempel atau bahkan tidak terkena ke tubuh kita, tidak masuk tubuh kita. Ya, sampai pernah Bu Tika disarankan malah berjemurnya itu pukul 2 siang ya. Tapi setelah Bu Tika ada baca-baca artikel, ada rentang waktunya yang cahaya matahari itu memang baik dan diserap baik oleh tubuh kita. Tadi yang Bu Tika sebutkan, dari mulai terbit lebih kurang ya pukul 10, selebihnya memang baik, tapi untuk tubuh-tubuh tertentu kita bisa dehidrasi, bisa penguapan yang berlebihan di tubuh kita hingga kekurangan cairan, malah bisa bikin lemas, bukannya sehat, tapi malah mengurangi energi di tubuh kita. Kita bisa sakit, kulit kering, dehidrasi, tenggorokan kering. Jadi hati-hati juga, jangan salah kaprah tentang pemanfaat matahari itu bisa baik untuk menghilangkan corona, virus-virus. Jadi ada rentang waktunya juga yang menyehatkan, karena bisa
merugikan tubuh kita kalau memang sudah terik ya. Oke, itu Iya. Kak Risti. Ya, jadi ada rentang waktu yang membaik, tapi ada juga yang kalau bisa dihindari gitu ya, waktu-waktu tertentu Iya, juga ya Bu betul. Mustika ya. Nanti terbakar bisa, Iya. dehidrasi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya agak-agak mirip, cuman dia nanya kayak gini, kalau tadi apakah energi matahari selalu bermanfaat, sekarang apakah terik matahari juga bermanfaat untuk tubuh kita? Mungkin jawabannya sama ya Bu ya? Jawabannya dengan yang dijelaskan tadi Ya, ya. ya. Kalau untuk ke tubuh, untuk proses pemadatan vitamin D, tulang-tulang di tubuh kita itu memang pagi ya. Karena itu dia prosesnya nyaman ya. Iyalah kalau kita, walaupun sekarang oleh ozon makin menipis, memang sekarang beda dengan mungkin masa kecil Butika. Kalau pagi itu memang matahari itu hangat ya, enak, nyaman. Memang sekarang terasa pagi saja sudah gerah, berkeringat, terasa perih di kulit ya, perih di mata, walaupun mata kita tidak langsung menatap matahari. Nah, kalau untuk tubuh, memang kalau sudah terik itu sepengetahuan Butika memang kurang baik ya untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk kondisi terik itu ya, karena tubuh kita juga sel-sel kulit tubuh kita yang tipis, ada orang-orang tertentu sangat sensitif ketika kena cahaya matahari, bahkan dia bisa memerah, bahkan ada pernah Butika lihat orang yang pas kena matahari dia keluar darah dari mata karena terlalu sensitifnya kulit saat terpapar matahari yang sudah bukan lagi hangat tapi panas terik ya. Justru berbahaya Kalau ya untuk Butika. kita penerangan di luar ya, untuk mengeringkan pakaian, jemuran-jemuran apa ya, itu ya sangat bermanfaat untuk kita, untuk sumber perekonomian ya. Ya. Oke gitu. Itu tadi pertanyaan dari Mahbub, ternyata ya Mahbub kelas 4B ya. Oke. Ya. Iya, ini sebenarnya waktu kita udah mepet banget ya Bu Tika, udah hampir jam 11 aja, nggak terasa, seru banget 1 jam nggak terasa belajarnya ya hari ini ternyata ya. Oke, kita sampai yang udah masuk juga, yang udah hadir, ada absen lagi nih Bu katanya ya. Tadi dari Aditya Alfaiz katanya, terus ada dari UZ4B Min 2, ada siapa lagi, ada Aira, Kanza Ataya tadi, ada juga M Hafiz Akbar katanya, semuanya udah bergabung katanya untuk hari ini ya. Oke, Bu Tika, sebelum kita akhiri untuk kelas hari ini, pasti ya kelas belajar di RRI bareng Bu Tika. Ini kesimpulan atau mungkin pesan apa yang mau disampaikan ke sahabat kreatif, terutama untuk teman-teman yang ada di Min 2 Palembang kelas 4 nih. Silahkan Bu Tika. Ya, terima kasih. Anak-anak, sehubungan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama tentang energi matahari. Jadi memang pemanfaatannya harus sesuai, harus tepat. Dari 5 macam yang kita pelajari tadi, memang hubungkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pemanfaatan energi matahari dari materi yang Bu Tika jelaskan, coba ambil hikmahnya untuk kalian lebih peduli ke keluarga, di lingkungan ya, membantu orang tua. Tadi kata Bu Tika, selain ucap syukur Allah bisa mengizinkan kita menikmati cahaya matahari, kita lebih taat, juga manfaatkan cahaya matahari tersebut. Oh, aku bantu ibu aku kerepotan tuh kalau pagi, ada adik mau kerja, ada kakak yang mau sibuk ini, oh ya cuciannya banyak, aku bantu jemur. Nah itu ya, Ibu harapkan ya, lebih ke pendidikan karakternya seperti itu, tumbuhkan sifat rajin kalian ya. Jadi sudah tahu paham matahari jadi energi, oh aku bisa nih kalau ada sesuatu yang lembab, yang basah aku jemur, ada sesuatu yang apek, yang tidak baik di rumah, oh ada matahari itu mengeringkan. Apalagi sudah belajar materi seperti ini, jadi diterapkan di rumah ya nak, untuk membantu orang tua, membahagiakan orang tua kalian. Jadi pesan Bu Tika, saat belajar di rumah, ibadah di rumah harus lebih taat, lebih disiplin ya, patuhi gurumu di rumah, ayah dan ibumu ya, bahagiakan mereka dengan berhemat kuota ya, agar tetap belajar online-nya terus ya, lebih hemat, bantu hemat tuh, hemat energi ya, bisa menghemat energi, itu salah satunya hemat tadi listrik, hemat kuota, hemat pulsa ya. Jadi ada energi cahaya matahari, lampunya dimatikan agar listriknya lebih murah dibayar oleh orang tuanya. Oke. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Tika, mohon maaf atas segala kekurangan ya, Kak Risti, mohon maaf juga. Sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu guru yang lain, Pak Iskandar di Min 2,
para wakil koordinator di Min 2, teman-teman kreatif di Min 2 ya. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Mustika ya, hari ini sudah ikutan belajar Ya. di RRI untuk mengajar, kasih materi untuk teman-teman Min Sama-sama. 2, terutama untuk kelas 4 nih ya. Salam untuk kepala sekolah, guru-guru di sana juga dan anak-anak didik di Min 2 Palembang ya Bu Tika. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kreatif, itu dia tadi kita udah belajar di RRI. Hari ini spesial banget bersama guru dari Min 2 Palembang ya. Ada Ibu R.A. Mustika Haryanti MPD. Jadi sudah mengajarkan tentang energi. Nah, udah belajar ya teman-teman kelas 4 di Min 2 untuk hari ini. Jangan kemana-mana. Karena besok-besok juga kata bakal tetap belajar lagi di RRI dari jam 10 sampai jam 11. Kira-kira besok dengan mata pelajaran apa lagi dari guru mana lagi kira-kira, penasaran kan? Maka terus stay tune di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Dan dari program belajar di RRI, Resti mau pamit sebentar nih Sobat Kreatif, tapi nanti bakal balik lagi untuk program selanjutnya. Jadi terus di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.